Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Coronaviridae. Adapun anggotanya, yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator dan presentator pertama, Maisaroh. Kemudian ada Vina Marcelina Azesta sebagai presentator kedua. Kemudian ada Hilda Fijriatul Afia sebagai presentator ketiga. Langsung saja. Nah, yang pertama yakni ada pengertian Coronaviridae. Nama corona berasal dari bahasa Latin corona yang artinya itu mahkota. Nah, ini karena berbentuknya itu seperti mahkota. Kemudian yang mengacu pada tampilan partikel virus atau virion yang mengingatkan pada mahkota. Kemudian klasifikasinya yakni ada dari kingdom Orthorhynchus, dari phylum Pisuviricotta, dari kelas Pisoniviricetes, dari ordo Nidovirales, subordo Cornidovirinae, dan famili Coronaviridae. Kemudian struktur protein utama pada Coronaviridae. Yang pertama yakni ada protein. Nah, ini yang berbentuknya itu seperti nukleokapsid yang berada di tengah-tengah virus. Kemudian ada glikoprotein M atau membran. Ini yang berwarna biru yakni glikoprotein M. Kemudian ada protein E atau selubung. Ini glikoprotein E atau selubung. Kemudian ada glikoprotein spike yang berbentuknya tuh seperti mahkota atau yang panjang-panjang seperti mahkota. Kemudian protein E itu merupakan kulit terluar dari virus Coronaviridae. Next. Kemudian ada jenis-jenis Coronaviridae. Ada setidaknya itu 3 jenis corona yang diketahui menyebabkan gejala penyakit yang berat gitu, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, ada Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, kemudian ada Novel Coronavirus 2019 atau nCoV. Nah, Coronaviridae ini baik SARS, MERS atau 2019 nCoV pada dasarnya itu merupakan virus zoonotik yang artinya pada keadaan normal terdapat pada hewan gitu, dengan kemampuannya bermutasi atau merubah komposisi DNA dan juga sifat akhirnya dapat menginfeksi sel manusia. Nah, pada saat si manusia itu sistem kekebalan tubuhnya tuh sedang tidak baik-baik saja, maka bisa terserang oleh virus tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Hilda Fijriatul Afia. Waktu dan tempat Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vina Marcelina Azesta. Saya dan tempat persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu penyebab Coronaviridae. Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV yang dapat menular dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia melalui droplet atau kontak langsung pada si penderita. Dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona menularkan dari manusia ke manusia. Sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai pernafasan sedang. Contohnya seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti pneumonia, MERS, dan juga SARS. Selanjutnya ada gejala Coronaviridae. Gejala umum dari Coronaviridae ini di awal penyakit yaitu disertai adanya demam, kelelahan, atau mialgia seperti batuk kering, serta terjadi pada beberapa organ pernafasan seperti sakit tenggorokan, hemoptisis, atau batuk berdarah. Ada juga nyeri dada seperti
nyeri dada, gastrointestinal seperti diare, mual, dan juga muntah. Terus ada neurologis seperti kebingungan dan sakit kepala. Namun, ada juga seseorang yang terjangkit coronavirus atau COVID-19 yang tidak merasakan gejala apapun, yaitu orang tanpa gejala atau disebut dengan OTG. OTG ini merupakan seseorang yang tidak bergejala namun memiliki risiko tertular dari orang yang terkonfirmasi terkena COVID-19. Selanjutnya, mengenai penyebaran virus. Coronavirus ini menyebar melalui droplet atau cairan yang keluar dari mulut dan juga hidung pada saat kita berbicara, batuk, dan juga bersin. Lalu masuk ke dalam tubuh dengan melalui mata, hidung, mulut, dan yang lainnya. Bagaimana sih virus corona masuk ke dalam sel tubuh manusia? Yaitu adanya protein pada mahkota dinding sel atau spike protein yang berikatan dengan reseptor dinding sel manusia. Ikatan protein dan reseptor tersebut akan membuka jalan masuk virus untuk menginvasi. Di dalam sel manusia, virus corona akan bereplikasi dan memperbanyak diri. Lalu jumlahnya akan semakin bertambah. Virus ini akan keluar dari sel dan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vina Marcelina. Yang selanjutnya oleh Saudari Hilda Fijratul Afiyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengobati coronavirus. Yang pertama itu pengobatan untuk orang yang tanpa gejala atau OTG. Dapat diadakan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari atau 2 minggu dengan dipantau oleh fasilitas kesehatan tingkat primer melalui telepon. Yang kedua, jika terdapat penyakit lainnya, yaitu kita boleh melanjutkan dengan menggunakan obat-obatan yang disarankan oleh dokter untuk kesembuhan pasien. Nah, pasien dengan gejala ringan akan sembuh dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Nah, sementara pasien yang gejalanya parah akan mengalami gagal nafas, bahkan sampai mengalami kematian. Selanjutnya, yaitu cara mencegah coronavirus. Yang pertama itu ada memakai masker. Salah satu media penularan coronavirus ini melalui udara. Udara akan membawa droplet pindah dan menyebar dari orang yang terinfeksi ke orang lain. Nah, akibatnya orang lain akan terinfeksi dan penyebarannya semakin luas. Yang kedua itu menjaga jarak fisik. Penularan juga dapat terjadi saat kita tidak menjaga jarak fisik dengan orang lain, terutama orang yang telah terpapar coronavirus itu. Nah, dengan menjaga jarak akan mencegah kita agar tidak tertular dan menularkan virus kepada orang lain. Yang ketiga itu hindari keramaian. Nah, kenapa sih harus menghindari keramaian? Karena keramaian itu dapat memicu penyebaran dan penularan virus. Yang keempat yaitu sering mencuci tangan. Nah, sering-sering mencuci tangan ini akan menghilangkan virus yang ada di tangan, terutama ketika kita sudah dari tempat umum. Nah, walaupun tidak ada sabun dan air mengalir, cuci tangan ini dapat menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya yaitu melakukan disinfektan. Nah, melakukan disinfektan ini menjadi langkah pencegahan coronavirus. Nah, langkah ini membantu membunuh coronavirus yang berada di permukaan benda. Yang keenam yaitu vaksinasi. Nah, vaksinasi ini merupakan langkah yang dapat membantu melindungi diri dari coronavirus. Sebab vaksin ini memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita, sekalipun tidak membuat kita kebal, efektivitas dari vaksin ini dapat bermanfaat untuk menstimulisasi kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh kita ini akan melawan virus yang masuk ke dalam tubuh
dan melindungi diri dari infeksi virus. Selanjutnya yaitu menutup mulut dan hidung saat bersin dan batuk. Nah, Coronaviridae ini banyak ditemukan pada hidung dan mulut. Artinya, ketika kita batuk dan bersin, virus akan terbawa keluar ke udara dan dapat menular ke orang lain. Yang terakhir yaitu hindari menyentuh area wajah. Nah, virus masuk serta menginfeksi tubuh melalui mulut, hidung, dan mata. Jika Anda menyentuh suatu permukaan yang terinfeksi virus, kemudian langsung menyentuh area wajah, maka virus itu akan dapat pindah dan masuk ke tubuh kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hilda. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.